Tidak sedikit daripada amalan-amalan akhirat gara-gara jelekannya jadi amalan dunia. Itu menjadi balik. Kalau bisa mah amalan dunia juga bisa jadi akhirat. Jangan sampai amalan akhirat jadi amalan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Allahumma aghdubina bi taysiri kulli asir, fa inna taysira kulli asir alayka yasir, wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Hajj Mustafa Kamal. Mata'anallahu fi tuli hayati, amin. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati guru kita, orang tua kita, Bapak Muallim Nasih, guru kita Khana Ustaz Asep Awaluddin. Dan tak lupa yang saya hormati para orang-orang tua kita, di antaranya orang tua kita Bapak Haji Udin, Bapak Haji Suroto, Bapak Haji Budi, Bapak Haji Jumhari, dan juga Pak Suhada dan orang-orang tua saya yang lainnya, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim serta mahabbah saya. Dan juga yang saya hormati para tokoh-tokoh Masjid Jami Al-Muttaqin serta pengurus Masjid Jami Al-Muttaqin, para bapak-bapak RT, Bapak RW, dan juga kepada seluruh jamaah Masjid Jami Al-Muttaqin yang mudah-mudahan seluruhnya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmatnya, alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, taufik dan inayahnya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini senantiasa mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah meridhoi perkumpulan kita ini, dan juga mudah-mudahan menjadi asbabiyah, mudah-mudahan jadi asbab hidayah buat kita, buat keluarga, dan juga buat kampung kita, dan juga mudah-mudahan menjadi asbabiyah, mudah-mudahan semuanya kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Salawat serta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, guru kita Ustaz Al-Hajj Charwini. Para jamaah sekalian, sebelumnya kita baca Fatihah untuk pengarang kitab ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat buat kita semuanya. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa qarabatihi. Summa ila ruhususan mu'allif hadzal kitab al-alim al-alam al-hafidz asy-syekh Syahabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, khususan al-imam al-alim al-muhaqqiq asy-syekh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani, khususan Syekh Rabi' Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala al-muallifu rahimahullahu taala, nafa'ana bihi wa bi ulumihima fid dharain amin. Wa hiya afdalu minal mal wa hirzun minal khaufi wa uddatun il harbi wa bid'atun hina yurbahu wa hiya syafi'atun hina ya'tarihil haul wa hiya dalilatun hina yantahi bihil yaqinu ila nafsi wa hiya sutratun hina la yasturhu thawbun. Wahia dan bermula wasiat atau nasihat Luqman al-Hakim kepada anaknya yang 10 ini adalah afdalu minal mal, lebih utama daripada harta. Jadi wasiat yang 10 ini atau nasihat Luqman al-Hakim kepada anaknya Tharon yang 10, ya, menghidupkan hati yang mati, ya, duduk bersama dengan orang-orang miskin, dan juga menjauhkan duduk berkumpul bersama dengan para penguasa, dan juga memuliakan orang yang rendah, yang terjatuh, ya, yang sudah tidak ada harganya lagi, memerdekakan budak, dan juga melindungi orang yang asing, orang yang musafir, yang jauh dari negerinya, dari tempatnya masing-masing di rumah kita, termasuk membantu orang fakir dan juga menambahkan kemuliaan kepada ahli mulia, termasuk juga kepada pemimpin, ya, harus rendah diri, itu para ulama harus kita muliakan. Nah, yang 10 ini adalah afdalu minal mal, lebih utama daripada harta. Kemudian wahirzun minal khaufi, ini akan jadi benteng minal khaufi, daripada rasa takut. Ya, yang 10 ini hirzun minal khaufi, jadi benteng daripada rasa takut. Bahkan wa iddatun bil harbi, bisa jadi persiapan. Uddatun itu bidomil ain ay ahbatun, ya, jadi persiapan bil harbi, di dalam perang. Bahkan wa bidoatun hina yurbahu, jadi modal ketika, ya, diberikan keuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wahya syafi'atun hina ya'taril haul, yang 10 ini bisa menjadi penolong, memberikan syafaat, memberikan bantuan. Di mana? Hina ya'tarihil haul, ketika menimpa kepadanya al haulu, apa, sesuatu yang huru-hara, sesuatu yang mengagetkan. Ya, di mana itu? Nanti ketika terjadinya kiamat. Ya, para jamaah sekalian, waktu-waktu hina tusibul umur al-mufazza'ah. Ya, ini bermanfaat nanti ketika menimpa perkara-perkara yang mengagetkan. Bahkan wahya dalilatun hina yantahi bihil yakin. Yang 10 ini jadi dalil, jadi petunjuk, jadi hujah, hina yantahi bihil yakin, ketika sampai bi dengannya al yakinu, keyakinan. Apa itu keyakinan? Kematian di sini mah. Ya, bahkan dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah kamu kepada Tuhan kamu sehingga datang apa? Keyakinan. Apa yakinan itu? Al mautu, yang disebut dengan yakin adalah kematian. Karena kenapa di sini yakin diartikan kematian? Karena setiap orang yang meninggal dunia ini pasti yakin
Pasti yakin siapapun. Jangan lagi orang ya mukmin, orang kafir ketika datang kematian pasti yakin. Ya. Makanya ketika kita dicabut nyawa nanti, ya, detik-detik akhir lepasnya ruh kita dari jasad kita, para jamaah sekalian, ini sudah tidak ada lagi pintu taubat, sudah ditutup pintu taubat. Ya, kenapa? Karena sudah yakin, sudah jelas, sudah nyata apa yang diingkari waktu dia hidup ini udah yakin betul. Ya, karena diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita meninggal dunia, ketika manusia meninggal dunia itu diperlihatkan tempat tinggalnya di surga, tempat tinggal di neraka, itu ketika meninggal dunia. Makanya fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas sholihin. Berkata manusia itu, wahai Tuhanku, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, kasih tempo sebentar saja, entaran dah di dunia, jangan cabut dulu nyawa saya, ya, jangan dicabut dulu nyawa saya. Laula akhartani ila ajalin qarib, waktu yang sebentar, fa asaddaqa wa aqum minas sholihin, maka aku akan bersedekah, wa aqum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Namun permintaan itu tidak akan penuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sudah nyata, sudah jelas, ya. Siapapun akan berkata seperti itu. Jangan lagi orang beriman, orang kafir pun akan mengatakan seperti itu ketika nyawa kita akan lepas dari tubuh kita, sakaratul maut. Ya, itu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas sholihin. Ya. Itu. Makanya wala yuakhirul nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan, tidak akan mundurkan jiwa, ya, ketika sudah sampai daripada ajalnya. Itu. Makanya pintu taubat ditutup. Ya, satu adalah malam yugorgir, kan? Malam yugorgir. Selagi ya rohnya belum ada di tenggorok, kenapa belum tenggorokannya? Sakaratul maut. Yang kedua, apabila pintu taubat belum ditutup. Karena pintu taubat nanti akan ditutup tuh. Ya. Ketika matahari terbit daripada ufuk barat nanti. Ya, pas sampai tengah itu matahari balik lagi ke barat lagi. Nah, setelah matahari ke barat itu maka akan terjadi dentuman yang sangat dahsyat sekali. Ternyata pintu taubat sudah ditutup. Manusia nangis walaupun keluar air mata darah, ya, pada saat itu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka taubat sudah tidak diterima lagi karena sudah ditutup pintu taubat. Nah, itu. Ini dalil nih, 10 jadi dalil nanti. Jadi hujah. Di mana? Hina yantabihil yakin, ketika sampai bihi dengannya al yakinu, keyakinan apa? Kematian. Itu jadi dalil luar biasa yang 10 ini. Mudah-mudahan kita bisa ya mengerjakannya. Ya. Yakin ila nafsi, kepada nyawa kita. Wa yas sutratun, dan yang 10 ini adalah sutratun, menjadi sutroh, menjadi penutup. Ya. Hina la yasturhu saubun, ketika tidak menutupi kepadanya saubun, pakaian. Ya. Kalau tadi ketika meninggal dunia, yang kedua ini bahwa yang 10 ini akan jadi apa? Sutratun hina la yasturhu, hina la yasturhu saubun, la yasturhu saubun, yaitu jadi penutup aib, ya, para jamaah sekalian. Ya. Ketika la yasturhu saubun, ketika tidak ada yang menutupi kepadanya saubun, pakaian. Ya, kapan itu? Wadhalika yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti. Ini akan jadi penutup nanti yang 10 itu. Ya. Di mana pada satu saat nanti kita akan tidak ada penutup sama sekali. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan atasan sukara.
hayar min ahwali yaumil qiyamah la ya'lamu rajulu bil mar'ah wa la ta'lamu al-mar'atu bir rajul. Jadi tuhsyarun nasu, dikumpulkan nanti manusia. Kapan? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Hupatan itu nggak pakai sendal, berarti apa? Nyeker. Ya, semuanya kita nyeker. Kerpil kagak ada. Ya, sendal yang mahal nggak ada, tiplek juga nggak ada. Ya, nanti nyeker semuanya, dari yang kaya sampai yang miskin. Ya, dari yang punya sampai yang nggak punya, nyeker semuanya. Yang kedua, uratan, manusianya telanjang, tidak selai daripada benang pun kita pakai di badan kita, semuanya telanjang. Ya, Allah sudah. Jadi lolos semuanya, nggak ada yang pakai baju. Ya, nggak ada penutup sama sekali di tubuh kita. Atosan, aus manusia. Ya, itu. Kenapa? Karena saking panasnya manusia kumpul semua pada saat itu, dari manusia pertama sampai manusia paling akhir nanti di padang mahsyar, di mauqif. Ya, triliunan manusia kumpul satu tempat. Ya, kita kumpul seruangan aja gerahnya kayak apa. Matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang menyatakan 1 jengkal matahari itu. Betapa dekatnya matahari nanti di yaumul qiyamah pada jamaah sekalian. Ya, manusia kepanasan, haus, sukara, manusia mabok semuanya. Ya, sukara, mabok. Khiyara, manusia bingung. Di mana? Min ahwali yaumil qiyamati, daripada kepanikan yang terjadi pada hari kiamat. Ya, min ahwali, daripada huru-hara atau kepanikan yang terjadi pada hari kiamat nanti. La ya'lamur rajul bil mar'ah wa la ta'lamul mar'atu bir rajul. Tidak mengetahui ya seorang laki-laki bil mar'ati kepada perempuan, dan tidak mengetahui seorang perempuan kepada laki dengan laki-laki. Enggak usah bingung nanti gimana gitu. Telanjang kita enggak malu apa? Boro-boro mikirin malu. Hah? Boro-boro mikirin orang, mikirin kita aja bingung. Enggak ada malu sih teman. Ya, kalau banyak artis kali sana kali ya, bebas, enggak boro-boro mikirin itu pada jemaah sekalian. Rasa takut kita kepada ya Allah Subhanahu wa taala tentang pertanggungjawaban daripada diri kita nanti bagaimana? Adanya hisab, adanya mizan, ada diberikan buku amal. Ini manusia semuanya tidak akan ada yang paling mereka takuti ketika dikasih hisab, dikasih apa? Ditimbang amalnya, kemudian adanya pemberian buku-buku amal-amal kita. Ini bakal manusia kadang-kadang ketemu bini lari. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Ya, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Likuli apa tuh? Masya Allah. Ya, yauma yafiru, pada hari yafiru berlari, almar'u manusia. Ya, min ahihi, dari saudaranya. Ya, min ahi wa ummihi, berlari dari ibunya. Wa abihi, dan berlari dari ya bapaknya. Wa sahibatihi, dan dari istrinya, sahabatnya, istri termasuk. Wa sahibati wa bani, dan berlari dari anaknya. Likulli imri'in minhum yawma yadin sya'nui yugni. Manusia itu mikirin dirinya masing-masing, boro-boro takut tanggung jawab. Ya, itu. Pada kabur, anak takut minta tanggung jawab kepada bapaknya, bapaknya minta tanggung jawab kepada semua para jamaah sekalian. Di sana manusia pada berlari, nggak ada manusia, semuanya takut, boro-boro mikir itu telanjang, tidak ada yang kepikiran telanjang gimana. Yang jelas pada saat itu manusia adalah khufatan, uratan, utosan, sukhara. Ya, itu telanjang, nyeker, ya, dan juga mabuk, haus, dan juga bingung manusia daripada kepanikan yang terjadi pada hari kiamat. Gak ada yang kagak panik, kecuali ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Ya, ini para jamaah sekalian. Ya, bisakah kita mencapai 7 golongan ini nih? Ya, syabun nasa'a imamun adilun, jadi pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda-pemudi yang senantiasa giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya selalu berkait kepada masjid. Dimanapun dia berada, yang dia
dalam hatinya ya masjid. Ya, setelah pulang dia pengen kembali ke masjid lagi untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu itu sendiri. Dimanapun yang dicari itu dia ibadah. Ya, wa rajulun zakara khaliyan papadat ainahu min hasyatillah. Dan juga orang yang ya zakarullah yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala khaliyan di tempat yang sunyi, tempat yang suci sendirian, dia menangis. Papadat ya ainahu min khasyatillah, mengucurkan kedua matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk adalah wa rajulun dathum ratun jatu zamalin wa mansubin. Ya, kemudian dia berkata apa? Ini akhafullah, seorang laki-laki, bisa juga seorang wanita yang diajak oleh wanita cantik yang berkedudukan. Ya, udah tinggi cantik ya, kaya raya, punya kedudukan, tapi dia katakan ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Bukan takut hamil bukan takut keutuhan RT, tapi takutnya ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Termasuk man tasaddaqa bi sadaqatin ya, orang yang sedekah dengan sedekah ya, itu lam ya'mal yami simaluhu ma sanat yaminuh, tidak diketahui oleh tangan kirinya ya apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Sedekah secara rahasia ya, ini ya dengan ikhlas karena Allah. Kemudian ada lagi adalah orang apa itu ya, udah ya 7 golongan yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita di mana tuh adanya tuh? Ada enggak kita tuh dari yang 7? Minimal kita bisa ma'alakun bil, mudah-mudahan hati kita setiap hari apa nih? Hari Rebo ya, dari kerjaan ya Allah, ntar ini malam Kamis. Minimal itu, ntar malam Kamis ini ngaji. Itu minimal ada begitu tuh, hari gitu tuh. Ya, begitu enggak Pak RT? Minimal kayak gitu ketika di kerjaan ya Allah, ntar malam Kamis. Antara sholat berjamaah itu. Kemana-mana yang dicari masjid. Kita kan kadang-kadang kemana-mana kalau lagi naik mobil tuh yang dia tuh apa? Gambar garpu sama sendok. Ini makan di mana mampir? Gitu. Tapi kalau hati kita mudah-mudahan di mana kita salat zuhur, di mana kita salat asar, di mana kita jamaah takdim atau jamaah akhir, itu hati udah kait dengan masjid tuh. Jangan tadi gambar sendok lagi sama garpu. Makan. Kenapa? Di dalam sebuah hadis, cita-cita orang mukmin adalah masjid, ibadah, dan cita-cita orang munafik adalah makan. Ya, jadi mana-mana, mau kemana-mana tanya makannya gimana, bukan ibadahnya bagaimana. Bahaya udah tuh. Tanya makan dulu. Jadi ibadahnya, kita ibadahnya enak nggak di sana? Ya, kira-kira di area itu ibadah sholat enak nggak, nyaman nggak? Gitu. Tapi kita mau dua-duanya ya, perut lapar ya. Gitu. Dua-duanya. Sholat sekalian kita mampir makan. Gitu. Ya, ini para jamaah sekalian. Jadi semacam itu nanti di akhirat. Jadi manfaat yang 10 itu nasihat daripada Luqman Al-Hakim kepada putranya Saron. Wal maqalatu salisata asyarata, dan bermula maqalah yang ke-13. Qala ba'dul hukama, telah berkata sebahagian ahli hikmah ya, yang bagi lil akili seyogianya, lil akili bagi orang yang berakal, idza tabat tatkala bertobat ia, ayyaf ala asyara hisalin, hendaknya melakukan ia 10 perkara. Ihdaha, salah satu dari yang 10, istighfarun bil lisan, satu istighfar dengan lisan. Wa nadamun bil qalbi, yang kedua menyesali dengan hati. Wa ikla'un bil badan, dan mencabut daripada dosa-dosa itu bil badan, dengan badan kita, melepas, menjauhkan, meninggalkan. Wal azmu azam ala alla yauda abadan, hendaknya dia tidak kembali lagi ya selamanya kepada dosa itu. Wa hubbul akhirah, dan cinta akhirat. Wa bughdud dunya, dan benci kepada dunia. Wa qilatul kalam, dan sedikit berbicara. Wa qilatul akli, dan sedikit makan. Wa syurbi, dan minum. Hatta yatafarraga lil ilmi,
wal ibadah. Sehingga ya tabalago meluangkan waktunya untuk ilmu, meluangkan waktunya lil ilmi untuk ilmu wal ibadati dan ibadah. Jadi maqalah yang ke-13 ini telah berkata Badul Hukama, sebagian daripada ahli hikmah, orang-orang yang ahli ya mengenal arif billah, mengenal kepada Allah, ya al-musibuna bil af'ali wal aqwal, orang yang selalu benar di dalam perkataannya, benar dalam perbuatannya. Itu. Apa kata beliau? Yang bagi seyogianya, seharusnya, ya, lil akili, bagi orang yang berakal, idza tabat, tatkala ia tobat. Nah ini idza, tatkala dia hendak bertaubat, idza aradat taubatat, tatkala ia hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyab ala asyra hisarin, hendaknya dia melakukan 10 perkara taubat itu. Ini kita taubatnya masih taubat sambal kita ini. Gitu. Karena belum ada di dalam ini. Ya. Gitu. Ya, lumayan juga tadinya pedas. Ya. Hilang pedasnya kembali lagi. Ya. Nah, mana yang 10 perkara itu? Ihdaha istighfarun bilisan. Yang pertama, orang yang hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia melakukan istighfar, minta ampun bil lisan, dengan lisannya. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Ya, astagfirullah hadzal jalali wal ikram min jami'i dzunub wal atham. Di sini ada ya. Seperti yang mengucapkan itu, astagfirullah dzal jalali wal ikram min jami'i dzunubi wal atham. Ya Allah, aku minta ampun kepada Allah yang memiliki yang mempunyai kemuliaan, keagungan dan kemuliaan, min jami'i dzunub, dari seluruh dosa-dosa, wal atham, dosa sama asam sama dzunub itu kata-kata yang muradib, sama artinya dosa. Ya. Atau istighfar yang lain yang kita bisa, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Banyak istighfar. Ya Rasul aja setiap hari yang enggak ada dosanya enggak kurang dari 70, bahkan dalam hadis enggak kurang dari 100 kali istighfar. Kalau kita mah bukan itu ya. Kudunya mah ya, dosa kita banyak, enggak kudu berhenti istighfar. Ya minimal dalam satu hari kita harus ada istighfar, minta ampun kita dari dosa-dosa kita. Penting. Ya. Kedua, wanadamun bil qalbi, ada penyesalan dalam hati kita. Apa yang telah dilakukan daripada perbuatan dosa itu. Jadi harus ada penyesalan, ya Allah. Ya, bahkan kalau kita maki-maki diri kita itu lebih bagus. Ya, ada apa disebutnya? Ada qabdu. Ada rasa rupek dalam hati. Kenapa? Dia merasa banyak dosa, merasa banyak salah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Ya. Merasa ada rupek hati karena merasa. Jadi orang kalau sudah seperti itu luar biasa ya. Itu. Kadang-kadang salat tahajudnya yang semalam 50 waktu, 50 rakaat, 20 rakaat, salat duhanya berapa? 8 atau 10 rakaat setiap hari, enggak keingetan dosa apa jadinya. Ya Allah, banyak berdosa saya ini ya Allah. Enggak keingetan apanya? Tahajudnya malam itu. Enggak keingetan salat duhanya. Yang keingetan apa? Dosanya itu disebut qabdu. Qabdu itu apa? Dalam masalah tasawuf itu qabdu itu merasa rupek hatinya karena merasa dirinya banyak dosa padahal ibadahnya banyak. Itu. Ya, itu adalah bagus. Ya, para jemaah sekalian. Ya. Ada nadam bil qalbi. Ya, penyesalan dalam hati ala mamadho. Ya. Kita kudu banyak la talumana illa nafsah itu. Mencelak kepada diri sendiri enggak jadi masalah. Merasa banyak kesalahan, merasa banyak dosa. Ya, kamu banyak tidur, kamu banyak dosa. Kita celah diri kita sendiri, ngomelin diri. Ya, itu. Kemudian wa iklaun bil badan, dia mencabut daripada perbuatan dosa itu pada saat itu bil badan, dengan badannya dijauhin perbuatan dosanya. Ya, dijauhin perbuatan dosa, dia mencabut dirinya daripada perbuatan dosa
dia menjauhkan daripada perbuatan dosa itu, ditinggalin dosanya. Di samping dia beristighfar dengan lisan, di samping dia menyesal dengan hatinya, di samping itu juga dia cabut, dia tinggalkan daripada perbuatan dosa itu dengan badannya, nggak mau ke situ lagi. Ya. Wal azmu, dan dia azam, ada azam. Ya, ngazam. Ada azam, ada niat ya Pak ya. Iya, azam, niat ya. Coba kalau niat langsung ya, salat Allahu Akbar, niat bareng. Kalau azam biasanya apa? Ya, rencana. Itu rencana. Saya besok mau main. Saya niat besok mau main. Itu sebetulnya azam. Makanya puasa itu ya niat di mana azam. Karena puasanya besok, niatnya malam. Ya. Itu. Jadi niat azam tidak akan pernah melakukan, tidak akan pernah ala yang udah abadan. Dia azam, ya, ada azam dalam hatinya, dalamnya atas tidak melakukan kembali lagi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala abadan selamanya. Sampai kapan? Ila akhirul umri, sampai akhir umur. Ya. Kadang-kadang kalau terjadi lagi itu bukan apa? Bukan sengaja itu mah. Kadang-kadang bukan atas kesengaja. Ini udah niat nggak mau kembali, lagi udah azam nggak mau kembali kepada perbuatan dosa itu. Bahkan wa hubul akhirah. Ya, dia harus cinta kepada akhirat. Ya, mengejar akhirat. Ya, pada saat itu berusaha bagaimana caranya biar dia cinta kepada akhirat. Bugdu dunia artinya benci daripada dunia. Ya, berpaling dari urusan-urusan dunia yang sekiranya bakal menjadikan dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala atau dapat menimbulkan daripada perbuatan maksiat kembali. Wakilatul kalam termasuk menjadikan apa? Ngomong. Ya, jadi kita ngomong yang tidak berguna. Lebih banyak dia ngobrol-ngobrol yang sifatnya ada manfaatnya. Kenapa? Man kasura kalamu kasura saqatuhu. Wa man kasura saqatuhu kasrat dunubuhu. Wa man kasrat dunubuhu kanatin naru aulabi. Barang siapa yang banyak ngomong ya, kalamuhu kasura saqatuhu, maka banyak salah. Ya, wa man kasura saqatuhu, barang siapa yang banyak salahnya, kasrat dunubuhu, ya, maka banyak juga dosanya. Wa man kasrat dunubuhu, barang siapa yang banyak dosa, kanatin naru aulabi, maka neraka itu lebih utama baginya. Itu. Ya. Makanya banyakin kita beristighfar kepada Allah. Lebih baik kalamnya istighfar. Wakilatul akli wa syurbi, banyakin apa? Dikitin apa? Dikitin makan, dikitin minum, dalam artian apa? Puasa. Itu. Iya, beda sama kita. Dikitin makan, dikitin minum minimal. Itu kerjaan Rasul. Ulama, kalau kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit minum. Sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit minum. Itu kita beda. Kalau Nabi kan dikit-dikit, sedikit makan, sedikit minum, sedikit pulas, sedikit tidur. Kita dikit-dikit tidur, nyender. Ya, tapi kalau nyender aja insya Allah ya, gak ngantuk kita. Alhamdulillah. Ya, bahkan Rasulullah SAW telah bersabda, "Auliyaullah min khalqihi ahlul ju' wal atsh." Ya, wal atsh. Jadi bermula wali-walinya Allah daripada makhluknya Allah adalah orang yang ahli lapar dan ahli haus, dan juga barang siapa yang menyakiti kepada mereka, intaqamallahu minhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa kepada orang yang menyakiti kepada wali-walinya Allah. Ya. Nah, sampai kapan itu pada jemaah sekalian? Hatta yatafarraqa lil ilmi wal ibadah. Ya. Sehingga menjadikan makan, menjadikan minum, menjadikan ngomong, menjauhkan mendekatkan akhirat, semua itu ya. Hatta yatafarraqa lil ilmi, sehingga dia luangkan waktunya untuk nyari ilmu. Dia luangkan waktunya untuk ilmu wal ibadati, dan ibadah. Ternyata yang kita lakukan luar biasa. Ya, sehingga yatafarraqa lil ilmi wal ibadah. Kalau ingin betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, setelahnya kita apa? Banyak beristighfar, menyesali dengan hati,
menjauhkan perbuatan dosa, azam tidak akan kembali lagi untuk melakukan perbuatan dosa selama-lamanya, cinta kepada akhirat, benci kepada dunia. Kemudian termasuk menyedikitkan kalam, menyedikitkan makan, menyedikitkan minum. Sampai kapan? Hatta yatafarragu lil ilmi wal ibadah, sehingga waktu-waktunya kebanyakan diluangkan untuk nyari ilmu, untuk ilmu dan untuk ibadah. Ya Allah, ini ya para jamaah sekalian. Jadi meluangkan waktu untuk ilmu. Kenapa? Karena orang tidak bisa ya taubat dengan sebenarnya tanpa dengan ilmu. Dan kalau taubat tidak nyari ilmu, biasanya kembali lagi. Maka taubat itu harus diselingi dengan nyari ilmu terus. Deketin para ulama, deketin orang-orang yang mengerti agama, cari ilmu terus. Karena kalau nggak nyari ilmu bisa kembali lagi. Karena perlu nasihat, ya, dibantu dengan ibadah, dibantu dengan ilmu terus, nggak berhenti. Itu, ya, kadang-kadang seperti itu. Udah taubat benar-benar kembali lagi. Kenapa? Jauh dari ilmu, jauh daripada ibadah. Makanya hatta yatafarragu lil ilmi, luangkan waktu untuk ilmu, luangkan waktu untuk ibadah insyaallah. Ya. Kemudian waqilatun naum, yang terakhir sedikitin apa? Tidur, ya. Dikitin tidur. Kita alhamdulillah tidur ada enggak 8 jam sehari? Enggak ya, insyaallah ya. Ada enggak 8 jam sehari? Ya, yang paling apa? Itu minimal banget. Ya, 8 jam sehari semalam. Ya, 8 jam. Kata Imam Ghazali 8 jam. Jadi 24 jam bagi 3. Jadi 8 jam. Lumayan. Kalau kita hidup 60 tahun, berarti tidur kita selama 60 tahun, 20 tahun tidur doang tuh. Iya kan, kalau bagi 3 gitu kan, 24 bagi 3. Jadi tidur doang gitu tuh selama 20 tahun. Ya, belum ngobrol, banyak tidur dan gitu-gitu. Kalau gitu-gitu ngobrol ya. Makanya mau gue seperti itu, maksimal banget kita tidur semalaman itu 8 jam maksimal. Kalau bayi itu gitu ya. Itu apalagi kita lebih dari bayi berarti kita. Gitu. Ya, kalau 8 jam maksimalnya itu kalau kita punya umur 60 tahun berarti yang kita pakai tidur ruangan itu 80 tahun. Kita pakai sholat berapa hitung, kita pakai kerja berapa hitung. Ya, ini para jamaah sekalian. Ya, kalau sholat mah enggak berapa, dikit banget kan ya, Johor, Asar, Maghrib 50 menit tuh 5 waktu. Itu gue cakep banget itu. Ya, 50 menit 50 waktu. Ya, kalau pakai wiridan alhamdulillah. Coba sehari cuma berapa tuh? Sehari cuma enggak 1 jam kita sholat, cuma 50 menit untuk sholat apa? 5 waktu. Ya, makanya tambahin dengan qobliyah dia tambahin dengan ngaji. Masya Allah luar biasa. Kalau buat sholat doang habis 50 waktu. Sebulan kita sholat berapa tuh? Sebulan belum ada, 1 hari belum ada. Hitungan ibadah kita belum ada 1 hari dalam 1 bulan. Karena nggak ada satu apa? Nggak ada sampai 1 jam. Sedangkan 24 jam. Sholat cuma 1 jam juga kurang 50 menit misalkan. Belum yang kesiangannya. Kalau kesiangan buru-buru kan sholatnya. Itu namanya kodok kan. Takut ketahuan orang kan. Yang biasa 5 menit jadi 2 menit setengah. Ini kurang. Makanya dengan semacam ini adalah untuk memenuhi daripada waktu-waktu ibadah. Makanya dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dianjurkan oleh para ulama, para nabi, luangkan untuk ibadah, luangkan untuk ilmu, dan juga luangkan kita selalu ingat kepada Allah. Bahkan ketika kita melakukan dunia juga, usahakan agar supaya dunia itu bisa jadi akhirat. Kenapa? Kamin ya, amalin bi amali dunia yatawassalu bi husniyah min a'malil akhirah. Jadi tidak sedikit daripada amalan-amalan yang bentuknya amalan dunia. Kerja kita, dagang kita, macul kita, ke kantor kita, segala macam kita. Para jamaah sekalian, ini bisa jadi amalan akhirat bi husniyah, dengan bagus niat sebetulnya. Jadi mana kita melangkah, kita niatin agar supaya langkah kita dari rumah, kerja kita, usaha kita, dunia kita itu bisa jadi akhirat. Dengan apa? Bihusni niyah, dengan bagusnya niat. Berangkat kerja, cari nafkah,
buat anak istri cari nafkah, buat bisa ngaji cari nafkah, buat bisa sedekah cari nafkah, biar buat itu. Jadi kita niatin buat ibadah. Itu ibadah apa? Kerja kita yang bentuknya dunia jadi amalan akhirat. Kam min amalin min amali dunia ya tasaru ya bihusninya min amali akhirah. Tidak sedikit amalan-amalan yang bentuknya dunia tapi dengan bagusnya niat jadi amalan akhirat. Itu. Makanya jangan sampai dibalik. Bahaya kalau dibalik mah. Kalau biasa mah amalan dunia jadi akhirat. Jangan dibalik juga, karena ada kamin amalin ya tasalu bi amali ya. Amalin akhirah ya bi su'innya min amali dunia. Tidak sedikit daripada amalan-amalan akhirat gara-gara jelekannya jadi amalan dunia. Itu jangan dibalik. Kalau bisa mah amalan dunia juga bisa jadi akhirat. Jangan sampai amalan akhirat jadi amalan dunia. Itu ya. Zikir malam-malam ya. Pagi itu lagi zikir bukan kenapa? Bukan karena Allah, bukannya rahmat Allah, bukan minta ampunan Allah, tapi ada sesuatu di balik itu semuanya. Ya, makanya kalau kena dunia, pokoknya ibadah pasti bosan, Pak. Zikir kena dunia, udah sebulan aja, mana kagak datang-datang ini, enggak suka gitu. Kenapa? Tujuannya bukan karena Allah. Kenapa? Tujuannya karena dunia, pasti bosan. Kalau karena selain karena Allah, ibadah pasti bosan. Ngaji aja pasti berhenti, Pak nih. Ngaji nih kalau dia buat dunia berhenti pasti. Gua ngaji mulu tetep aja gua kere-kere juga, udah berhenti. Kena kerenya ini. Tapi kalau ngaji karena Allah, mau kere, mau kaya, mau miskin, mau ngaji biasa mah barangkali itu jadi amalan saya, itu luar biasa. Tapi kalau tujuannya pasti berhenti, nggak kuat. Zikir sama begitu, kalau nggak kuat pasti berhenti. Kenapa? Tujuannya ada yang diarak dunianya, bukan karena Allahnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.